ada waktu tips-tipsnya. Iya. Tadi juga ada yang nanya cara jualan di TikTok. Ya. Nah itu mungkin ibu-ibu kan UMKM banyak ya, Iya, jadi mereka iya. tahu caranya biar orang-orang tuh bisa belanja. Dia punya keranjang kuning gitu. Nah untuk tips-tipsnya itu nggak hanya sebenarnya nggak cuma TikTok sih, kayak Instagram. Tadi juga ada yang nanya followersnya segitu-segitu aja gitu. Jadi gimana caranya gitu. Ya deh menurut kami gitu konsisten itu yang utama iya, gitu. Iya. Yang jelas kita punya niat baik Betul. dulu dari hati kita, itu terlepas dari tadi itu riya, kita itu pamer apa ya, tapi dikelola saja, Iya. dikelola bahwa niat saya sebenarnya baik, ingin menyampaikan apa yang saya tahu gitu ya ke masyarakat, dan mudah-mudahan itu manfaat, itu satu. Iya. Yang kedua, kalau kita masih ragu-ragu Iya. gitu ya kita boleh tanya ke ahlinya. Kalau saya masang ini ya boleh-boleh saja Iya. gitu. Tapi kalau terlalu banyak nanya kapan mulainya kan Betul. gitu. Nah, tapi kalau sudah mulai, sudah banyak hindari sombongan gitu. Hindari bahwa saya yang terbaik, saya Iya. yang paling bagus, itu dihindari, sehingga khawatir juga di langit, di atasnya ada langit Ada. kan gitu. Jadi orang tidak boleh sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Damar Banten. Kita kembali lagi dalam bincang santai kita bersama narasumber yang hebat. Alhamdulillah telah hadir di sini Ibu Haja Muflihah. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu kabarnya? Amin. Alhamdulillah. Selalu Amin. bahagia. Amin. Alhamdulillah selalu bahagia. Lalu juga ada Teh Ika. Boleh dong Teh Ika sapa-sapa. Halo semuanya. Ya, namanya. Oh, nama saya Ika. Saya dari Algoritma. Oke, di sini sudah ada Ibu Haji Muflihah dan juga ada Teh Ika. Ibu Haji Muf ini adalah Sekretaris KPP Provinsi Banten. Terima kasih Ibu udah Amin. hadir. Sama-sama. Ibu saya selalu bahagia selalu. Kesibukannya apa nih Ibu nih? Apa nih ya Teh Ika? Kalau ditanya kesibukan, mungkin semua orang sibuk Betul. ya pastinya. Jadi bisa dibilang sibuk ya sibuk, bisa Iya. dibilang enggak ya enggak. Atau mungkin sementara orang jadi pengacara, pengangguran banyak acara Oh, gitu iya, ya. iya. Tapi mudah-mudahan acaranya selalu bermanfaat Amin. ya untuk diri kita, untuk orang lain, dan mudah-mudahan selalu manfaat saja Insya Allah. dimanapun kita beraktivitas Iya. begitu. Sementara masih di partai, masih di KPPI, Iya. juga di kegiatan terutama di rumah atau apa saja gitu. Neng. Apa saja Iya. ya Haji? Apa saja. Pokoknya tetap produktif kalau Bu Haji Muf ini. Amin amin. Amin, mengawal ibu-ibu ya Bu ya. Terus Teh Ika boleh dong di-share kegiatannya, kesibukannya saat ini sedang ngapain aja? Apa masih kuliah atau lulus? Gimana? Ya, jadi kalau saya kegiatannya bekerja di Algoritma. Oh, ya. Yang mana Algoritma ini sebuah lembaga yang kita fokusnya di riset dan komunikasi. Makanya pada hari ini kita jadi pembicara, di mana kita mengajarkan komunikasi publik kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Serang ya Bu ya. Iya. Iya, jadi kita di sini sih di Algoritma saya. Oke, terima kasih. Jadi bekerja di Algoritma Ya. ya, Teh Ika ya. Algoritma Research and Consulting. Berada di Jakarta Iya, ya. benar di Jakarta. Tapi udah lulus kuliah ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Udah berkeluarga belum? Belum. Belum sahabat Damar Banten. Masih ada peluang ya. Cuman saya udah nggak ada stok. Habis kemarin ya Bu Haji ya. Iya. Iya. Alhamdulillah ya. Oke baik Ibu Haji, ini terkait kegiatan KPPI Provinsi Banten ya. Saat ini kan sedang menggelar kegiatan tentang peningkatan kapasitas perempuan melalui personal branding di media sosial. Menurut Ibu Muf ini selaku Sekretaris KPPI Provinsi Banten, bagaimana sih personal branding ini di media sosial bagi perempuan gitu Ya. perannya? Oke, terima kasih Teh Is yang masih terlihat cantik ya, nggak rubah-rubah ya. Ibu juga Masya sama. Allah. Awet Kalau- muda. Kalau saya lebih berbobot lagi. Jadi gini Teh Is, kebetulan kalau KPPI itu kan namanya Kaukus Perempuan Betul. Politik Indonesia. Jadi di sana sebenarnya menekankan Teh Ika ya perempuannya. Jadi perempuannya itu bagaimana agar membranding ya. Betul. Perempuan itu mudah-mudahan pada waktu berpolitik itu kan memang harus banyak berinteraktif dengan manusia. Iya. Jadi apalagi kita kan kalau terjun ke politik nanti terus
bisa ikut berkontestasi, Iya. kan pengen dipilih, Iya. pengen menang, pengen sukses kan gitu. Nah, dari apa? Dari semua lini kita, mudah-mudahan dari KPPI. Nah, kita berterima kasih sama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Iya. karena itu memang mengawal program-program yang memang bermanfaat sekali buat perempuan. Kalau KPPI pada umumnya kemarin sudah melaksanakan program yang peduli banget dengan perempuan, dan itu sepertinya perempuan banget gitu ya. Ada namanya yang industri rumahan gitu ya. Kita memang politik, tapi kalau tidak didukung oleh kekuatan ekonomi agak susah. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan dengan memotivasi para perempuan itu untuk berkiprah di politik, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai ekonominya. Ya, ini mudah-mudahan dimulai dari itu. Iya. Nah, ada industri rumahan kayak jahit menjahit, kayak membordir, itu ada bikin kue, terus bikin yang kemarin tuh nugget ya. Minimumnya buat keluarga, kalau bisa ya dikomersilkan, dibisniskan gitu Iya. kan, nanti untuk mengumpulkan cuan gitu ya, Nah, untuk itu. dikumpulkan pundi-pundinya, nanti pasti blok itu pasti nanti 2029 berarti Iya, ya. 2029. Nah, ini kan namanya usaha. Kemudian ada program untuk public speaking. Nah, gimana pun kita kalau menghadapi masyarakat, menghadapi orang kan perlu ilmu bagaimana untuk menarik, bagaimana bersikap, bagaimana memoles diri. Nah, sekarang ini alhamdulillah karena kita tuh sudah tidak bisa tertinggal dari yang namanya medsos. Betul. Ya, jadi KPPI itu melihat bahwa betapa pentingnya medsos untuk kehidupan sekarang. Jangankan orang yang sudah remaja, umur berapa tuh Neng Ika itu udah pada pegang HP Iya. gitu ya. Iya. Ini juga, tapi ini buat tantangan juga nih buat Iya. perempuan, jangan sampai anak-anak kita diliarkan begitu saja untuk menikmati yang namanya handphone gitu ya. Nah, kembali lagi ke program yang sekarang Iya. sedang digagas dan sudah dilakukan di beberapa titik ya. Dan ini alhamdulillah Teh Ika tadi sudah memberikan satu pencerahan, satu pengayaan Iya. ya untuk perempuan-perempuan yang sebetulnya sudah pada bermedsos ria. Iya. Ada Facebook, ada apanya. Tapi kalau tadi ditambah dengan ilmunya, yang mudah-mudahan pulang dari sini itu bawa oleh-oleh yang nanti mudah-mudahan bisa diketok tularkan kepada sahabatnya, saudaranya, tetangganya, temannya, sehingga tidak dimiliki oleh sendiri. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian setiap program yang digagas oleh KPPI, Iya. mudah-mudahan itu sangat bermanfaat. Ya, jadi kita itu pengen perempuan-perempuan itu jangan hanya berkutat di dapur, Iya. kasur, Sumur. sumur gitu ya, pupur gitu ya. Tapi apalagi sekarang udah zaman canggih, kalau kita gaptek dengan kondisi sekarang ya tertinggal. Iya. Nah, makanya alhamdulillah TIKCS ya yang dalam teamworknya itu di algoritma ya, insya Allah tadi banyak ilmu yang diserap oleh hanya 35 ya, Iya. 35 peserta, Peserta. tapi kita tidak ngitung 35-nya nih. Tapi mudah-mudahan yang berkembang dalam pikiran masing-masing itu bercabang sehingga ini akan merupakan sebuah kekayaan yang outputnya nanti bisa dirasakan. Iya, Itu baik. barangkali Thais. Baik Ibu Haji, tadi public speaking, personal branding ya. Public speaking juga bagian daripada kegiatan Iya. KPPI kemarin ya. Lalu juga ada membuat kue, ya Bu Haji ya. Membuat kue kemarin tuh sangat seru gitu. Nugget ya. Nugget Iya. gitu kan. Terus juga apalagi banyak ya. Banyak KPPI ada. sudah melakukan kegiatan-kegiatan Iya, iya, yang iya. banyak dalam rangka peningkatan Sampai kapasitas. jurnalis ya. Oh iya, jurnalis. Jurnalis kita harus bisa nulis gitu Betul, kan. betul. Seperti itu. Iya. Dan hari ini KPPI melaksanakan personal branding ya dalam media sosial. Itu sangat penting ya Bu Iya, Haji ya. iya. Sangat penting bagaimana kita membranding diri kita, citra diri kita untuk dikenal oleh halayak umum gitu kan. Halayak yang luas gitu. Apalagi sekarang menuju 2009 masih lama. Masih lama, tapi siap-siap dari sekarang. Ancang-ancang ya. Ancang-ancangnya. Oke, baik, terima kasih Ibu Umu. Lalu selanjutnya di sini TIK ya, TIK dari algoritma. TIK kan kerjasama nih ya, dalam hal ini sama KPPI, dijadikan sebagai narasumber ya. Dalam kegiatan itu apa sih yang di-sharing gitu oleh algoritma sendiri terkait dengan materi personal branding ini? Ya, untuk yang acara kali ini kita
kita memberi info dulu nih, Iya. apa aja nih medsos yang biasanya orang-orang pakai. Iya. Nah, ada kan kayak besar ya, kayak TikTok sekarang Iya. parah banget kan ya itunya. Nah, kita ngasih tahu untuk cara-caranya. Hmm. Dari mulai tag konten, edit, sampai publish-nya itu ada waktu tips-tipsnya. Iya. Jadi juga ada yang nanya cara jualan di TikTok. Iya. Nah, itu mungkin ibu-ibu kan UMKM banyak ya. Iya, Jadi mereka iya. tahu caranya biar orang-orang tuh bisa belanja. Dia punya keranjang kuning gitu. Nah, untuk tips-tipsnya itu nggak hanya sebenarnya nggak cuma TikTok sih, kayak Instagram tadi juga ada yang nanya followersnya segitu-segitu aja gitu. Jadi gimana caranya gitu. Ya udah, menurut kami gitu konsisten itu yang utama iya, gitu. iya. Jadi perlu adanya upload konten itu perlu setiap hari. Ya mungkin sehari sekali dulu mulainya, nanti sehari 2 kali, makin followers banyak bisa 3 kali, 4 kali gitu. Jadi konsisten itu menjadi kunci utama untuk personal branding, Iya. untuk menunjukkan citra diri yang ingin kita sampaikan gitu. Seperti tadi ada misalnya dari sisi sosial gitu, misalnya apa ya, ada Jumat Berkah. Nah, itu secara rutin tuh misalnya tiap minggu tuh bisa diupload. Jadi orang tuh tahu, oh ibu Jumat, ini iya. ibu ini nih yang suka Jumat Berkah gitu. Nah, itu akan apa? Ditunggu, ya. Iya, Ada orang menunggu dan menunggu, ya. didukung gitu. Itu Iya, kan iya, positif banget ya Bu ya. Jadi itu menjadi sebuah citra diri seseorang gitu. Apalagi untuk pemilu nanti di 2029, masyarakat tuh akan tahu siapa tokoh-tokoh yang berperan Iya. di masyarakat gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi Tika banyak yang disampaikan Iya, ya terkait media sosial itu apa, lalu cara-cara pengambilannya bagaimana, captionnya gitu ya, itu banyak sekali gitu kan. Terus gimana sih cara membangun persona branding kita itu kuat gitu di media sosial? Gimana Bu Aji Oh, saya. caranya? Iya. Saya sih kalau menyimak dari yang punya ini ya, Iya. ahlinya kan, TIK, itu memang satu konsistensi. Betul. Harus konsisten dengan apa yang Iya. kita lakukan, Iya. dijalani gitu, itu satu. Iya. Kemudian ya terutama kalau konsistensi itu dulurnya jangan putus asa ya. Iya, jangan Dulurnya menyerah. gitu Neng, jadi Iya. jangan putus asa, jangan sekali ini langsung Posting. nggak ada yang Iya, nggak ada yang Nggak ada yang like, nggak ada yang- itu langsung lagi. langsung ngambek. Iya. Gitu kan jadi ngambek ke diri sendiri. Iya. Itu sebenarnya jadi tantangan. Betul, Saya betul. harus apa nih? Kenapa orang belum tertarik itu jadi nyari ilmu yang lain kan Iya. gitu. Nah, itu satu yang tadi harus kita jalani bareng-bareng, satu konsisten gitu. Harus kemudian belajar ya, Iya. belajar diri kita nih kurangnya apa nih, Iya. sehingga orang apa menarik itu ya. Orang jadi kangen gitu, kok ini Iya. nggak muncul ya, umpamanya kan, jadi ada orang kehilangan, bukan kehilangan firman ya, Iya. tapi kehilangan kok ini enggak ya, jadi itulah, jadi nanti orang akan setia Iya. menanyakan, merasa kehilangan. Nah kemudian membranding diri sendiri itu harus betul-betul itu tadi, bukan pencitraan Iya, ya. Kan benar. kadang-kadang Dalam orang hati. jaim ya, Iya. jaim dengan pencitraan, kemudian jaim dengan takut pamer gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang penyakit itu menghantui kita, sehingga kita sebenarnya nggak jadi maju karena kita ditakuti oleh diri sendiri. Jadi jangan itu mah, jangan nanti orang menilainya pamer. Nanti orang mau ini sedikit, wih pencitraan nih ya, langsung Iya. apa namanya, langsung redup. Nah Semangat. ini harus bismillah aja. Nah kemudian hal yang menarik itu, ini kan seolah-olah ini kayak hiburan ya Neng ya, hiburan gitu. Terus tapi ternyata kalau kita jalani, kita tekuni, nanti lama-lama mendatangkan cuan, Iya, ya, iya. mendatangkan pendapatan. Nah, itu kan masya Allah. Jadi orang punya kue apa ya, kita langsung promosi lewat itu. Nah tadi itu ada ilmunya biar orang tidak bosan. Terus kita bikin kue kan, kue bikin apa gitu Iya. kan, sambil kita iris sendiri terus menerus kan. Alhamdulillah insya Allah. Alhamdulillah. Jadi gitu aja, Is, konsistensi dengan mau belajar. Mau belajar. Gitu. Jadi sehingga dua itu bisa membangun personal branding di diri kita. Betul. Terlepas itu mau pencitraan, mau pamer, tapi istilah go maju gitu ya, gitu ya Neng ya. Jadi nanti orang juga mulai, oh ini kalau pencitraan kan capek. Iya. Kan pencitraan ada capeknya, pamer juga ada capeknya. Tapi kalau konsisten dengan ini memang saya seperti ini, nanti orang memahami, dan itu insya Allah jadi follower yang setia. Begitu. Iya, betul. Ya. Jadi jangan takut ya dengan anggapan Iya. netizen ya Bu Aji. Betul, Iya. betul. Oh ini disangka pamer gitu kan. Harus kuat ya. Jadi overthinking. Pencitraan, overthinking. Kuat mental ya. Kuat Jadi, mental. Kuat mental gitu. Jadi kalau Iya, misalnya iya. kita mau persona branding di media sosial harus kuat mental ya Kuat Bu. mental, betul. Jangan langsung terbawa ini kan emosi gitu ngelihat
ngelihat komentar gitu kan. Tapi kuat mentalnya juga jangan megegek gitu. Kan MGG ya. Iya. Kuat mental tapi segitu aja nggak berubah. Jadi kuat mental gitu untuk membangun. Membangun. Oh, ternyata orang mengkritik tapi untuk kebaikan gitu. Betul. Jadi Termotivasi pahit ya, Bu, ya. pahitnya pahit jamu. Saya suka ngomong jamu, bukan jaringan muflihah ya. Bisa juga tuh. Tapi jamu itu menyehatkan karena itu pahit tapi menyehatkan. Daripada kalau yang manis-manis hanya muji tapi ternyata itu penyakit diabetes nanti ya. Betul. Kita nikmati seperti itu. Begitu Neng. Jadi kalau misalnya ada kata-kata ini ya kita jadikan motivasi Iya. lah. Ya, betul, Apa yang betul. kurang kita perbaiki Iya. gitu ya Bu Haji. Iya. Harus bijak juga ya menggunakan media sosial. Siap. Lalu TIK nih, kalau tadi kan dari Bu Sekretaris ya KPPI dalam membangun personal branding yang kuat. Kalau menurut TIK seperti apa? Ya seperti Bu Mufli tadi, konsisten itu nomor satu. Karena orang-orang tuh algoritmanya tuh akan terus berjalan kan dari Oke. sosial itu. Jadi kita harus konsisten dan mempelajari dari sosial media itu sendiri. Audiensnya kita mau yang apa? Iya. Kalau yang 35 ke atas tuh biasanya Facebook. Nah, TikTok tuh 10 tahun Jadi sampai ada ada ininya ya. segmentasinya. Iya. Itu perlu diperhatikan. Karena itu akan memancing audiens untuk ke akun kita, Iya. akan mempengaruhi engagement. Nah, terus yang kedua itu seperti Ibu tadi bilang ya, Bu, jangan gampang menyerah. Gampang Iya, menyerah itu sama asal, jangan iya. baca komen tuh jangan sakit hati dulu Iya. gitu. Apalagi kita kan Hitung-hitung, awal-awal kan. Iya, betul. Itu dijadiin motivasi. Ya seperti kayak dihapus itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi lebih baik kan itu buat biar orang baca itu pelajaran buat kita harus memperbaiki hal Ya, ini, hal iya, ini. betul. Jadi medsos kita pun semakin baik gitu ke depannya. Terus, Oke, siap. Jadi seperti itu ya cara membangun personal branding Iya. di media sosial gitu. Lalu selanjutnya bagaimana nih peran media sosial dalam menyuarakan kesetaraan gender nih, Bu Haji? Ya. Menurut Bu Haji bagaimana? Kalau bicara kesetaraan gender itu di mana-mana ya. Iya, betul. Sebetulnya itu sudah nggak harus dituntut karena sudah begitu leluasanya. Iya. Sudah leluasa sebetulnya antara perempuan dan laki-laki gitu. Nah, kalau itu sudah ada sebuah bahasa begini, laki-laki dan perempuan sama ya, tidak beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Nah, Iya. dalam tanda kutip itu kita semua bebas berkreasi, Iya. bermedsos, tidak ada itu laki-laki dan perempuan, uang itu dari jenis kelamin saja. betul. Tapi kalau dari hak itu sebetulnya kalau udah persamaan gender itu sudah Iya. nggak, menurut saya sih Iya. sudah nggak ini, justru sudah berpihak ke kita, ke perempuan. Kemudian yang namanya gender itu kan sebetulnya bukan perempuan dan laki-laki, hanya itu kesetaraan ya, kesetaraan. Nah, keberadaan medsos buat perempuan ini itu ya sangatlah penting gitu ya, karena perempuan bisa mengikuti kemajuan teknologi, terus dunia yang sekarang globalisasi ya. Jadi sekarang emak-emak di dapur aja sudah menggunakan ya, Iya. bagaimana cara bermedsos ria, kemudian seperti apa biar sebuah ibu rumah tangga juga tidak ketinggalan. Tadi itu disinggung tadi oleh Bu Kabit ya, Iya. kalau harga cabai naik itu kan sebetulnya menjadi kontrol yang tidak disadari, itu sebetulnya kita memantau. Iya. Memantau, jadi jangan ada orang yang daerah sana main harga, Iya. di daerah sini ketinggalan. Jadi itu sebenarnya bagus. Nah, sekarang apalagi di di suasana yang sekarang itu betul-betul medsos jadi ada bahasa begini sampai no viral no justice. Iya. Gitu kan? Jadi begitu pentingnya ini orang-orang bermedsos. Jadi itu bisa mengawasi. Jadi sekarang bisa menekan orang mau berbuat semena-mena, itu khawatir gitu kan, khawatir ada yang memviralkan, jadi itu sebenarnya banyak manfaatnya, banyak. Jadi tidak berkutat perempuan dan laki-laki, ini semua kita sudah sama. Persamaan gendernya itu sudah nggak harus membedakan laki-laki dan perempuan. Betul. Tapi kita punya hak yang sama, Iya. begitu. Kalau menurut Taika gimana Taika? Ya seperti Ibu tadi juga bilang sih, kayak misalnya sekarang tuh perempuan tuh lebih lebih kreatif kali ya. Iya. Sampai kayak tutorial masak, bikin kue, itu kan sekarang jadi minat ibu-ibu. Bukan kurang kerjaan ya. Iya, lebih kreatif. Laki-laki bener. kan mungkin kadang-kadang nggak ini ya, Iya. nggak telaten Iya, ya, bener. nggak telaten gitu ya. Ya itulah bedanya mungkin ya, Iya. perempuan sama laki-laki. Lebih kreatif kan Iya. sekarang semua
kontenin gitu. Misalnya lagi jalan-jalan nih di WhatsApp ada saya lagi di sini nih, mana coba ini anak saya gitu. Itu lebih kreatif sih dan lebih apa ya, mungkin lebih update kali ya soal sosial media tuh, karena sekarang ibu-ibu tuh banyak yang di TikTok tuh diupload dan viewersnya tuh banyak gitu. Jadi berbagi lebih, berbagi pengalaman, ilmu, berbagi lebih bermanfaat gitu. Jadi menurut saya kesetaraan gender ya sama seperti ibu sekarang udah nggak ada apa ya gapnya gitu. Jadi setara, ada hak dan kewajibannya. Iya, oke. Jadi memang media sosial sebagai wadah ya, sebagai wadah untuk kita bisa menyuarakan isu-isu gender, kesetaraan gender dan lain-lain. Kita bisa aja kan bikin status gitu kan, tentang perempuan juga ya bisa jadi pemimpin gitu tuh, sama dengan laki-laki gitu. Jadi sekarang isu-isu kayak perempuan tadi disebutkan oleh Bu Haji, sumur, dapur, itu sudah ketinggalan zaman gitu kan. Betul. Jadi kita bisa mengedukasi lewat media sosial, baik itu di status Facebook, terus TikTok gitu kan, atau status WA lah yang paling sederhana ya Bu Haji ya. Kita selalu bikin caption-caption yang itu bisa menyuarakan tentang kesetaraan gender gitu. Lalu sedikit lagi nih Bu Haji nih, mengenai tips agar kita ini tidak malu gitu kan untuk memposting diri kita gitu kan. Tantangan-tantangan nih dari perempuan nih, kadang kan kita mau posting nih Bu Haji, ini pantas nggak ya gitu kan, ini fotonya bagus nggak ya, ada yang ngebully nggak ya, takut ada hal-hal seperti itu gitu. Gimana sih tips-tips Bu Haji dalam menyikapi itu? Ya, saya juga sebetulnya belum terlalu terjun ya, tapi mendorong saja kepada apalagi kaula muda, ya bagi ibu-ibu rumah tangga semua juga. Yang jelas kita punya niat baik dulu dari hati kita, itu terlepas dari tadi itu riya, itu pamer apa ya, tapi dikelola saja, dikelola bahwa niat saya sebetulnya baik, ingin menyampaikan apa yang saya tahu gitu ya ke masyarakat, dan mudah-mudahan itu manfaat, itu satu. Yang kedua, kalau kita masih ragu-ragu gitu ya kita boleh tanya ke ahlinya. Kalau saya masang ini ya boleh-boleh saja gitu, tapi kalau terlalu banyak nanya kapan mulainya kan gitu. Nah, tapi kalau sudah mulai, sudah banyak, hindari sombongan gitu, hindari bahwa saya yang terbaik, saya yang paling bagus, itu dihindari, sehingga khawatir juga di langit, di atasnya ada langit kan gitu, jadi orang tidak boleh sombong. Yang ketiga, itu seharusnya kalau kita sudah mulai terjun ke dunia medsos dan sudah dinikmati oleh khalayak banyak orang, itu juga kita harus menjaga bahwa punya dedikasi, punya akhlak, punya adab. Nah, karena kita orang Islam ya harus kita punya adab bahwa kita umat Islam, seperti apa menyampaikan ke khalayak ramai, khalayak umum, agar ada feedback juga, ada manfaat, tetapi satu, tidak menyakiti orang gitu kan, juga dua itu tidak pamer ya, pamer itu mungkin nilainya relatif lah relatif ya, saya tidak bisa menjudge bahwa ini itu, kembali kepada diri kita, baik kalau itu niat kita baik, apapun nanti ada apa tuh namanya, ada kritikan, ada gap, ada apa, itu bismillah. Nah, seandainya dalam sekian kita berinteraksi dengan masyarakat, kemudian masyarakat ada yang tidak terima atau kesinggung dengan konten kita jangan sungkan untuk meminta maaf, sehingga kata maaf itu mudah-mudahan menjadi peredup bahwa kita mau jalan lagi. Nah, begitu. Itu saja barangkali. Sepakat Bu Haji. Sepakat. Jadi tadi tuh niatkan ya Bu Haji, niatkan bahwa yang kita share itu semoga bermanfaat gitu kan. Dan juga jangan sombong kalau misalkan udah terkenal gitu Bu Haji ya. Jangan sombong gitu. Tetap aja di atas langit masih ada langit, masih banyak orang-orang hebat gitu. Terus sedikit dong menambahkan TIK tipsnya untuk yang mau mulai personal branding. Ya, tipsnya mungkin pertama tuh percaya diri. Percaya diri tuh jangan mikirin sama kayak tadi Teteh bilang kan ya, kayak miring lah ini kerudungnya ini. Yang penting tuh percaya diri, karena untuk memulai media sosial kan dari diri kita sendiri. Jadi itu harus percaya diri tuh penting banget gitu. Jangan dikit-dikit overthinking, dikit-dikit karena jelek nggak jadi upload. Itu jangan, kita percaya diri aja, kita upload pelan-pelan gitu. Sama itu sih yang paling penting tuh menjaga akhlak. Akhlak tuh karena kan kadang orang kalau dikatain nih dibales katain lagi, itu kan menjadi image jelek ya. Di media sosial tuh akan terbranding kita jelek banget bahasanya, kata-katanya. Itu sama kita tipsnya itu kita melihat tren. Melihat tren tuh akan sangat penting gitu. Kayak di TikTok tuh tren-tren misalnya
ada statue, ada bikin Oh, bekal-bekal. iya. Anak sekolah itu kan jadi hal yang menarik ya. Iya. Itu akan menambah engagement media sosial sih. Sama menjaga interaksi kepada audiens. Karena kan dengan engagement komen gitu saling balas tuh orang akan tertarik, ih nanya ini dibalas, besok nanya lagi, itu akan menjadi hal penting sih tips-tips untuk bermedia sosial. Oke, terima kasih Tika. Harus percaya diri ya Tika ya. Jadi sahabat-sahabat Damar Banten, bagi yang mau memulai personal branding di media sosial itu harus percaya diri. Jangan malu-malu, jangan takut dengan omongan orang lain dan lain sebagainya. Yang penting kita mulai dulu, percaya diri, dan yang pasti kita memposting itu hal-hal yang kebaikan, kebermanfaatan, dan siapa tahu bisa menginspirasi sahabat-sahabat Damar Banten yang ada di rumah gitu kan. Terus tadi jaga akhlak ya Bu Haji ya, akhlak, penting itu. adab itu penting. Kadang kan dikomentarin ada hal-hal yang gak enak gitu ya, gak usah balas berarti ya Bu Haji ya. Diemin aja gitu Bu Haji ya, diemin aja lah gitu. Kecuali balasan-balasannya yang memang kita harus balas gitu kan, nanya apa betul. gitu. Memanage gitu. Oke, terima kasih ya Bu Haji, terima kasih Tika udah mau bergabung di acara bincang yang dilaksanakan oleh Damar Banten. Sehat-sehat selalu, semoga dilancarkan segala kegiatannya. Nggak kerasa ini kita udah 30 menit nih Bu Haji. Sebelum ditutup ya. Boleh dong, sahabat Damar Banten, sebelum kita tutup, kita dengarkan bersama ya. Ada pantun nih dari Ibu biasa. Sekretaris KPPI Provinsi Ini Banten. sebenarnya buat penyemangat para ibu-ibu, perempuan-perempuan yang memang hobi medsos. Mudah-mudahan kita selalu semangat tadi ya, harus percaya diri dan bismillah. Ada pantun sederhana tapi mudah memotivasi. Ayu Ting Ting berlari mengejar kupu. Cakep. Kelelahan kena angin hingga duduk termangu. Cakep. Acara personal branding KPPI di hari Rabu. Cakep. Semoga perempuan lebih hebring dan dengan IT yang makin cakep. Ada lagi nggak? Memang Bu Sekretaris KPPI ini jago pantun banget sahabat-sahabat. Pantunnya dadakan ya Bu Haji ya bikinnya. Itu coret-coret. Oke, sahabat Damar Banten, itulah perbincangan kita di hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ada hal-hal yang bisa diambil ya dari kita, ada pengetahuan baru atau hal-hal yang bisa diambil oleh kita, bisa menginspirasi dan lain sebagainya. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ya. Bu Haji, Tika, terima kasih. Jangan lupa juga di like, komen, follow medsos Damar Banten, baik itu IG, Facebook, TikTok dan lain-lain. Ya, makasih. Sampai jumpa. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.